Halo, halo, gimana kabarnya? Semoga kabarnya semakin baik ya. Semakin baik, kemudian teman-teman juga jauh lebih semakin tenang. Nah, di video kali ini saya masih membahas tentang masalah seputaran anxiety disorder atau gangguan kecemasan dan juga masalah pencernaan asam lambung. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang masalah lebih spesifiknya adalah masalah sering sakit-sakit di badan atau merasakan otot-otot tuh menegang, nyeri sendi. Nah, ini saya akan bahas di sini dan tentu saja solusi-solusi yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi semuanya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali tonton, silahkan tonton dulu sampai habis. Silahkan kalau teman-temannya cocok dan kemudian, oh ini bener-bener gua banget gitu ya, silahkan di subscribe ya. Dengan teman-teman subscribe, itu akan buat saya jauh lebih bersemangat juga, karena bertambah terus followersnya dan juga viewersnya. Dan juga teman-teman juga akan mendapatkan update-update langsung ketika saya punya video baru. Jadi jangan lupa juga turn on kan notification-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita survei-survei kecil dulu nih. Siapa di antara teman-teman sini yang sering mengalami sakit-sakit di badan? Ayo, siapa ngaku? Ngaku komen ya. Siapa di sini teman-teman yang juga sering mengalami tegang ya, otot-otot tegang di badan? Ya cuma di badan loh, di kepala juga bisa. Di kepala, wajah gitu, kemudian di sini, kemudian di leher bagian belakang, kemudian di pundak, punggung, dada, perut, tangan, kaki, itu bisa semuanya kita mengalami ketegangan ya. Tapi mungkin teman-teman lebih banyak mengalami di sini rata-rata di leher bagian belakang dan di pundak biasanya. Tapi ada juga yang mengalami di bagian-bagian yang lain. Ada yang mengalami? Ayo ngaku-ngaku, komen. Siapa juga sini mengalami rasanya kayak kram di badan? Ya, ada beberapa bagian kayak kram gitu rasanya. Di sini juga mungkin ada beberapa teman-teman yang siapa yang mengalami sakit banget di bagian tubuh tertentu sehingga mengganggu aktivitas. Bisa aja teman-teman bisa ketika tanya sakit banget, jadi ketika mau pegang sesuatu itu jadi susah. Itu bisa banget terjadi ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nyeri sendi itu juga bisa terjadi. Nah, seringkali teman-teman bingung kan, ini kenapa penyebabnya? Tiba-tiba muncul aja. Muncul, kemudian juga biasanya munculnya itu on off gitu. Enakan 3 hari, muncul lagi. Enakan berapa hari, muncul lagi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, muncul sendiri. Ini kenapa ya? Teman-teman sudah melakukan misalnya adalah pijet misalnya. Pijet, enakan, enak, lemes gitu lah, relax gitu. Baru selesai dipijit, kumat lagi. Teman-teman sudah melakukan tindakan-tindakan refleksi misalnya. Tapi ya, begitu lagi, muncul lagi. Jadi bingung kan, ini kenapa ini? Atau teman mungkin juga sudah melakukan mandi pakai air hangat, biar lebih rileks, aromaterapi, ya tapi nggak menyembuhkan. Membantu meringankan iya, tapi tidak menyembuhkan. Dalam artian itu masih terus ada. Jadi kan bingung kan? Aduh, ini harus gimana sih kalau begitu? Nah, itu semua karena apa, teman-teman? Itu semua karena kamu cemas. Coba deh perhatikan. Kalau kamu nggak yakin, kalau kamu tuh lebih dominan cemas. Ketika rasa itu nyeri itu datang, ketika tegang di otot datang, kamu mikirnya apa? Stroke, ayo, iya atau enggak? Mikirnya apa lagi? Mikirnya penyakit yang serius, iya atau enggak? Ya kan? Kemudian kamu mikirnya yang aneh-aneh lah. Setiap kali ada rasa setiap kali ada rasa sensasi tubuh yang muncul itu. Nah, itu udah ketahuan kamu tuh mikirnya terlalu jauh. Nah, kalau mikir terlalu jauh, ya akhirnya ya jadi cemas. Nah, cemas yang terjadi karena kamu membuat skenario negatif di dalam pikiran kamu, itu yang membuat secara otomatis tubuhnya tegang. Nah, masalahnya cemasmu itu tidak hanya sebentar. Cemasmu tuh keterusan. Dalam artian gini, cemasnya keterusan. Cemasmu tuh sering, gitu aja. Nah, masalahnya adalah cemasmu tuh sering. Kamu bukan mengalami cemas satu kali, kemudian enak, udah nggak ada lagi. Itu enggak. Kamu tuh cemasnya sehari bisa berfrekuensi berkali-kali, bahkan mungkin puluhan kali, bahkan mungkin kalau mau dibilang, kalau ngomong itu mungkin ratusan kali kali. Maksudnya gini, kamu itu kalau perhatikan, cemas kamu kan bisa seharian kan?
Cemasmu itu bisa seharian mengganggu aktivitas kamu, cemasmu bisa 24 jam, 7 hari seminggu. Nah, ketika kamu cemasmu 24 jam 7 hari seminggu dengan mikirin rasa yang muncul di tubuh, kenapa gua masih pusing, kenapa jantung gua berdebar, yang terjadi, kamu ada relax nggak? Nggak ada relax. Nah, ketika kamu nggak ada relax, yang terjadi, tubuhnya tegang, nah tegangnya keterusan. Nah, kalau tegangnya keterusan, efeknya mana? Efeknya ke otot lah. Efeknya ke otot tubuhmu jadi tegang-tegang, tegang-tegang, kemudian ya sakit, kayak gitu. Ya itu terjadi karena itu sebenarnya, bukan karena masalah-masalah penyakit yang lain. Biasanya, kamu yang dominannya kan dominan sakitnya, biasanya kamu dipicu oleh dominan pikiran-kepikiran kan, takut mati, kemudian takut nggak sembuh, kemudian merasa kok sensasinya masih ada, dan banyak hal lainnya. Itu kan. Belum lagi ditambah dengan masalah asam lambung. Nah, masalah asam lambung membuat kamu semakin begah, membuat kamu tidak nyaman. Itu membuat kamu semakin cemas. Dan sekarang saya juga mau ingatin teman-teman tentang masalah asam lambung, masalah pencernaan. Teman-teman harus belajar untuk kenali masalah pencernaan teman-teman tuh lebih karena dominan karena pikiran atau karena benar-benar murni masalah lambung. Karena kalau teman-teman hanya beresin masalah lambungnya, nanti bisa aja lambungnya enakan, tapi cemasnya masih ada. Atau bisa aja teman-teman masalah lambungnya itu tidak selesai-selesai, masih aja ada, masih aja ada. Atau misalnya teman-teman udah enakan, sudah merasa udah enakan beberapa hari, tapi kemudian ada pemicu yang lain muncul, misalnya dengar berita buruk, teman-teman cemas lagi, kemudian asam lambung kuat lagi, ya itu sebenarnya masalahnya masalah di dominan di pikiran kan teman-teman. Kita belum bisa memanajemen pikiran kita dengan baik, kita belum bisa mengolah stres kita dengan baik, akhirnya itu muncul lagi. Semakin Anda kenal dengan diri sendiri, maka Anda semakin tahu aspek mana yang perlu dibereskan. Silakan kalau teman-teman ini mau menggunakan obat herbal dan lain-lain, silakan monggo. Biasanya memang obat-obat herbal itu bisa membantu menjinakkan lambung, ya, membuat Anda lebih tenang. Tapi sekali lagi, ketika itu lebih tenang, tapi pikiran nggak dirubah, setiap kali ada berita buruk Anda mikir aneh, setiap kali ada teman bilang apa, kemudian Anda kepikiran, ya itu naik lagi asam lambungnya. Jadi, obat herbal tidak membantu Anda untuk lebih pulih jika dominannya masalah di pikiran. Membantu meringankan, iya. Nah, kalau Anda bisa sambil minum obat herbal atau obat lain atau obat-obat yang lain ataupun yang lain lah Anda bisa pakai dan Anda juga memanajemen pikiran dengan baik, maka biasanya Anda akan jauh lebih baik lagi ke depan. Itu aja pesannya yang mau saya ingatkan. Jadi, jangan selalu salahkan asam lambungmu. Jangan selalu takut kumat dengan asam lambungmu. Padahal sebenarnya masalah kamu di pikiran. Jadi kita mau bekerja pada hal yang dominannya di mana, gitu aja. Ya. Kemudian solusinya apa? Solusi untuk mengatasi masalah-masalah ketidaknyamanan yang terjadi. Solusinya adalah teman-teman harus sering-sering relaksasi. Relaksasi fisik dan juga relaksasi mental. Nah, ini bisa dengan menggunakan audio relaksasi. Nah, audio relaksasi ini misalnya saya berikan sudah ada pada teman-teman yang punya buku Bye-Bye Cemas. Jadi punya buku Bye-Bye Cemas untuk teman-teman bisa melakukan relaksasi pikiran dan juga mental dan juga fisik. Semakin sering dilatih, itu akan teman-teman jauh lebih rileks badannya. Kemudian juga tidak lupa adalah melakukan olahraga. Olahraga itu juga perlu sekali, walaupun teman-teman merasakan badannya sakit-sakit, tapi ketika teman-teman melakukan olahraga, itu akan sangat membantu teman-teman recovery-nya jauh lebih baik lagi. Dan bersabar ya teman-teman dalam proses pemulihan, karena tidak ada yang instan. Jadi bagaimana teman-teman untuk membuat cemasnya itu berkurang. Dan berkurang, dan semakin berkurang, dan semakin berkurang, sehingga kemudian tidak menimbulkan ketegangan di tubuh fisik. Itu aja PR-nya sebenarnya. Tadi udah 2 cara yang dilakukan ya, dengan menggunakan audio relaksasi atau dengan olahraga. Kemudian yang lain adalah belajarlah untuk mengolah stres yang Anda punya, karena stres itu juga membuat badan juga tegang juga. Jadi ketika teman-teman selalu merasakan stres, tertekan, frustasi dengan kondisi yang sedang dialami,
kemudian teman-teman juga sering akhirnya punya masalah lain, misal dengan kerjaan ataupun dengan orang lain, itu juga menyumbang pada tubuh fisik teman-teman. Jadi itu teman-teman perlu kelola stresnya, frustasinya, beban hidupnya, supaya bisa lebih menjalani hidup dengan jauh lebih tenang. Tenang teman-teman bahwa semua yang kamu alami itu tidak bahaya pokoknya. Semua yang kamu alami di tubuh fisik, walaupun kamu nyeri sendi dan kamu udah cek dokter, dikatakan itu nggak apa-apa, itu kamu nggak apa-apa. Ada beberapa teman-teman yang mengalami ketegangan di badan, ya itu nggak apa-apa kok teman-teman, santai aja, itu nggak ada hubungan dengan penyakit apapun. Anda boleh cek ke dokter deh, itu nggak apa-apa ya. Semakin, sekali lagi saya ulang, semakin Anda bisa menenangkan diri, menenangkan tubuh Anda, dan otot-otot tubuh itu jadinya tidak tegang lagi. Tentu perlu proses. Teman-teman juga bisa menggunakan buku Bye-Bye Cemas untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi masalah pikiran-pikirannya, kecemasannya. Silahkan miliki buku Bye-Bye Cemas untuk membantu teman-teman mengatasi gangguan kecemasannya. Dan juga yang terakhir dan juga paling penting adalah mendekatkan diri pada yang di atas. Dengan teman-teman bisa mengakui, berserah, ikhlas, ya teman-teman akan jauh lebih rileks. Dan sadari saja teman-teman bahwa apa yang saya rasakan ini hanya ya memang karena sensasi cemas aja. Jadi nggak ada hubungannya dengan sakit penyakit yang aneh-aneh. Itu juga akan bantu kamu untuk jauh lebih rileks, sehingga membantu kamu untuk tidak merasakan ketegangan di badan. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan juga silakan follow Instagram saya, Jimmy Santosa, untuk mendapatkan tips-tips lainnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam bye-bye cemas.